Perkenalkan, nama saya Florence Marcelia Kristi Siburian. Saya mahasiswi dari Stika Santa Elizabeth Medan dengan NIM 0320210022 kelas A. Kali ini saya akan membawa penjelasan tentang sistem penginderaan, di mana sistem penginderaan yaitu merupakan organ-organ yang dikhususkan untuk menerima rangsangan. Yang pertama yaitu sistem penginderaannya yaitu sistem penginderaan penglihatan. Dapat kita lihat penginderaan itu dapat berupa mata. Alat tambahan dari mata terdiri atas alis mata. Nah, ini alis mata atau yang kita dapat megang ini, atau biasa kita sebut dengan supercilium, adalah rambut kasar yang terdapat di atas mata, berfungsi untuk memperindah dan melindungi dari keringat. Yang kedua yaitu kelopak mata. Ini kelopak mata kita, atau yang biasa kita sebut dengan palpebra, di mana bagian ini dapat digerakkan untuk membuka dan menutup mata. Lalu yang ketiga yaitu bulu mata, atau biasa kita sebut dengan ciliae, di mana bulu mata ini terletak pada kelopak mata, berfungsi untuk memperindah mata. Lalu yang ketiga aparatus lacrimalis. Nah, ini aparatus lacrimalis, atau di sini kita bisa lihat. Nah, fungsinya itu untuk membasahi dan membersihkan bola mata. Secara garis besar terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama tunica fibrosa, terdiri dari kornea dan sklera. Yang kedua tunica vasculosa atau koroid, yang kaya akan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu lapisan yang paling dalam, yaitu retina, yang penting untuk proses penglihatan. Bola mata mempunyai diameter sekitar kurang lebih 24 sampai 25 mm. Bagian bola mata yang pertama yaitu kornea. Nah, ini kornea, di mana kornea itu berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar. Kornea tersusun atas epitelium yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari oksigen dari air mata ke seluruh kornea. Lalu yang kedua yaitu iris. Nah, ini iris. Iris ini bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, hijau, dan berfungsi untuk memberikan warna pada bola mata kita. Lalu yang ketiga yaitu pupil. Nah, pupil ini bagian hitam pada mata kita, di mana pupil ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya cahaya yang masuk. Kemudian yang ketiga keempat lensa mata. Nah, ini lensa mata yang putih ini merupakan suatu kristal berfungsi untuk mengatur pembentukan cahaya. Lalu yang kelima yaitu sklera. Nah, sklera, ini dia sklera, berfungsi untuk melindungi bagian dalam bola mata. Lalu yang keempat yaitu keenam selaput koroid, di mana terletak di antara retina dan sklera, berfungsi untuk memberikan nutrisi pada retina. Yang ketujuh yaitu bintik kuning. Nah, ini bintik kuning yang ketujuh, di mana bagian ini yang sangat mudah menerima cahaya yang masuk. Lalu yang kedelapan ada dia namanya retina. Nah, ini retina ini fungsinya yang paling utama, di mana untuk menangkap bayangan. Di retina terdapat makula. Makula merupakan bagian yang terdapat di tengah retina. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan kita dan memungkinkan kita untuk melihat objek yang sangat baik. Lalu yang kesembilan adalah saraf optik. Nah, ini saraf optik. Dapat kita lihat, ini dia. Di mana saraf optik ini berfungsi untuk membawa semua informasi visual atau gambar dalam bentuk gambar informasinya yang dikumpulkan oleh retina itu tadi ke otak. Mekanisme penglihatan atau sistem penglihatan. Mata bekerja saat menerima cahaya. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk melalui kornea tersebut tadi. Lalu melalui
kemudian menuju pupil. Nah, yang hitam itu tadi, kemudian diteruskan ke dalam lensa mata. Nah, di lensa mata membantu memfokuskan gambar ke retina, sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Bayangan yang jatuh pada retina akan menghasilkan sinyal saraf dalam mozaik fotoreseptor bagian retina. Selanjutnya, retina mengirim ujung-ujung saraf tadi. Ujung saraf menyampaikan bayangan tersebut ke otak. Selanjutnya, otak mengolah bayangan tersebut sehingga benda tersebut dapat dilihat oleh mata. Selesai dari penginderaan penglihatan, kita selanjutnya masuk ke penginderaan penciuman atau biasa kita sebut dengan hidung. Nah, penciuman ini tulang hidung tersusun atas tulang rawan. Adapun bagian-bagian tulang hidung. Yang pertama yaitu bagian hidung terdapat septum nasi, di mana septum nasi ini pembatas antara lubang hidung kanan dengan lubang hidung kiri. Di hidung juga terdiri dari tulang keras dan kartilago. Kemudian yang kedua yaitu rongga hidung. Nah, rongga hidung itu ini dia atau ini, di mana setelah melewati lubang hidung akan memasuki kafum nasi. Kafum nasi adalah rongga dalam anatomi hidung yang juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu nasal vestibule. Nasal vestibule. Bagian pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibule, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Nasal vestibule ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu. Bulu-bulu ini disebut dengan silia, di mana fungsi silia untuk menyaring debris atau debu. Kemudian selanjutnya yaitu ke konka. Nah, ini konka. Konka adalah lekukan pada rongga hidung. Lekukan pada rongga hidung pada bagian dalam yang memiliki 3 bagian, yaitu superior bagian atas, inferior bagian bawah, dan medialis bagian tengah. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman. Lalu konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Kemudian yang ketiga yaitu membran mukosa. Membran mukosa ini berfungsi untuk menghasilkan lendir yang kita kenal dengan sebutan ingus. Fungsi dari lendir tersebut yaitu menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Kemudian yang keempat yaitu sinus. Nah, ini sinus, juga ini sinus. Sinus ini adalah rongga yang terletak di dekat hidung. Fungsi dari sinus adalah menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Mekanisme cara kerja hidung. Saat menghirup udara untuk bernapas, bau sekitar juga ikut masuk ke dalam hidung. Di dalam rongga hidung, udara akan disaring oleh silia dan bau akan larut di dalam lendir. Setelah itu, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau atau olfaktori, di mana serta diteruskan ke pusat penciuman atau saraf pembau dan disalurkan ke otak. Setelah itu, otaklah yang memproses ingatan akan bau tersebut sehingga manusia mengetahui dan dapat mencium bau aroma tersebut. Seperti kita biasa bau amis, bau busuk. Nah, itu cara kerja dari hidung sehingga kita dapat merasai aroma-aroma tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke indera pengecap. Indera pengecap yang disebut dengan lidah. Lidah ini. Lidah yang ada di dalam mulut kita itu disebut dengan indera pengecap. Indera pengecap adalah untuk tempat merasakan makanan kita, minuman kita yang kita makan melalui masuk ke mulut. Nah, bagian-bagian lidah yaitu yang pertama pangkal lidah,
Kemudian yang kedua badan lidah. Yang ketiga yaitu ujung lidah atau yang disebut dengan apex. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah. Dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut. Di daerah inilah terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Papila terbagi atas 3. Yang pertama yaitu papila fungirum. Nah, ini dia papila fungirum, di mana berbentuk seperti benang halus. Kedua, papila filiform. Di sini juga papila filiform berbentuk bulat, tersusun seperti huruf V di belakang lidah letaknya. Kemudian yang ketiga yaitu papila circumflata. Nah, ini dia papila circumflatanya. Dapat kita lihat, bentuknya seperti jamur-jamur. Papila ini memiliki kuncup atau tunas pengecap yang merupakan reseptor pengecap. Penyebab munculnya rasa pada lidah. Nah, supaya kita tahu kenapa kok kita dapat merasakan rasa manis, rasa asin, rasa pahit. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Penyebab munculnya rasa pada lidah yaitu yang pertama rasa manis disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Yang kedua yaitu kita mengetahui rasa asin disebabkan oleh ionisasi garam seperti natrium klorida. Yang ketiga, asam. Kita dapat merasakan asam disebabkan oleh ion H+, suatu zat yang seperti asam netrat atau jeruk. Lalu yang keempat, dapat kita merasakan rasa pahit. Itu disebabkan karena apa sih? Karena oleh perubahan struktur zat kimia organik yang disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau dioksid. Indera pengecap terbagi menjadi 2 kelompok otot, di mana otot intrinsik yang akan melakukan gerakan halus mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Yang kedua ada namanya otot intrinsik, di mana akan membuat lidah bisa bergerak mengelilingi rongga mulut. Nah, otot inilah yang makanya bisa lidah kita bergerak di dalam rongga mulut kita. Namanya otot intrinsik. Lidah ini juga akan mengaduk makanan, menelan ke langit-langit, serta menekan ke langit-langit, serta mendorong ke faring. Percabangan untuk peredaran darah lidah yaitu peredaran darah lingualis. Mekanisme pengecapan, di mana saya akan menjelaskan kenapa kita bisa merasakan rasa asin, manis. Ada mekanismenya, mekanisme kerja lidah namanya, di mana ketika makanan atau minuman yang larut dalam saliva atau kelenjar ludah, rasa akan merangsang tunas pengecapan dan diterima oleh sel-sel reseptor. Kemudian reseptor mengirimkan pesan ke otak. Lalu otak akan menerjemahkan sinyal yang diberikan tersebut dan akan menentukan rasa dari makanan yang kita makan. Kemudian selanjutnya habis dari penginderaan pengecap, di mana kita masuk ke indera pendengaran. Indera pendengaran kita bisa berupa telinga. Telinga kita. Telinga merupakan alat penerima gelombang suara atau udara. Kemudian gelombang ini diubah menjadi impuls dan diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga terbagi atas telinga luar. Nah, ini telinga luar, yaitu yang disebut dengan outer ear. Terdiri atas auricula. Nah, ini auricula. Ini dia auricula atau ini membentuk cekungan pada daun telinga. Lalu yang kedua yaitu telinga bagian tengah. Nah, ini dia telinga bagian tengah atau middle ear, di mana membran timpani. Nah, ini membran timpaninya berbentuk tipis dan semi transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Kemudian masuk kita ke
telinga bagian dalam, di mana yang disebut dengan malleus. Nah, ini malleus, incus, dan stapes. Nah, ini dia. Nah, ketiga tersebut berfungsi untuk mentransfer getaran yang berasal dari gendang telinga ke bagian dalam telinga. Kemudian ada namanya saluran eutasius. Saluran eutasius. Nah, ini dia saluran eutasius, di mana saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara dengan getaran buka tutup. Kemudian yang telinga bagian tengah ini ada dia koklea. Nah, ini dia koklea yang bentuknya seperti siput. Pada koklea ini terdapat organ kortil yang berfungsi untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Yang kedua ada namanya vestibular. Nah, ini dia vestibular. Nah, vestibular ini merupakan bagian penghubung antara koklea. Di mana saluran semisirkular. Ini terdiri dari sakula dan utricula, yaitu sel rambut yang menjaga keseimbangan. Kemudian ada namanya semisirkular. Nah, ini semisirkular, di mana fungsi dari semisirkular itu untuk menekan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan rotasi atau memutar. Mekanisme telinga sehingga kita dapat mendengar, yaitu suara dari luar dapat masuk ke bagian telinga melalui udara. Suara tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh daun telinga atau yang disebut dengan auricula, lalu diteruskan ke gendang telinga. Kemudian atau yang disebut dengan membran timpane. Akibatnya gendang telinga bergetar. Kemudian getaran tersebut diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran, yaitu yang tadi kita sebutkan malleus, incus, dan stapes. Kemudian bagian tulang telinga ini akan memperkuat getaran dan mengirimkannya ke koklea. Ini dia koklea. Nah, di dalam koklea inilah terdapat cairan yang akan menggetarkan sel-sel, dan di sel inilah gelombang suara akan diterjemahkan menjadi neurotransmitter dan mengirimkannya ke otak melalui saraf pendengaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga manusia dapat mendengar. Begitulah mekanisme dari indera pendengaran kita, yaitu telinga, sehingga kita dapat mendengarkan satu sama lain dan dapat kita mengerti bahasanya. Nah, kita masuk ke sistem penginderaan yang terakhir, yaitu kulit. Nah, Kulit merupakan organ besar dalam tubuh kita. Selain itu, kulit juga merupakan organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh. Yang merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh adalah cakupan kulit, yaitu kulit pembungkus, permukaan tubuh, kuku, dan kelenjar. Fungsi kulit yang paling penting yaitu yang pertama, melindungi struktur internal. Yaitu yang kedua, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Yang keempat, melakukan proses ekskresi melalui keringat. Yang kelima, melindungi bahaya dari sinar matahari. Nah, lapisan kulit terbagi menjadi 3. Kita ketahui, yang pertama yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama, epidermis atau kulit ari. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan dermis terdiri dari lapisan stratum. Ini dia yang di luar. Stratum corneum, yang mana lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk dan kreatinin yang efektif untuk mencegah penguapan air, dan lapisan ini dari lapisan lebih dalam. Kemudian yang kedua, lapisan stratum lucidium. Ini dia.
lucidiumnya. Nah, yang mana lapisan ini merupakan lapisan pelindung mencegah kulit dari kerusakan sinar UV. Lalu yang ketiga yaitu lapisan stratum granulosum. Ini dia stratum granulosumnya. Nah, lapisan ini tempat sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Molekul ini juga menghambat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Kemudian yang keempat ada namanya stratum spinosum. Ini dia stratum spinosum lapisannya. Pada lapisan ini terdapat kreatinosid yang berfungsi untuk memperkuat protein. Yang kelima ada namanya stratum basale. Yang mana ini dia. Yang mana lapisan ini merupakan lapisan yang terdalam dari bagian epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Lapisan yang kedua yaitu dermis. Nah, ini dia dermis lebih dalam lagi dari epidermis tadi, di mana lapisan kulit ini yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, sel kelenjar minyak, kelenjar sebasea, folikel rambut, saluran limpa. Di dermis terdapat kapiler darah. Nah, kapiler darah ini berfungsi untuk menghantarkan nutrisi dan zat makanan pada rambut. Kemudian yang kedua yaitu kelenjar minyak yang kuning ini, di mana kita biasanya sebut glandula sugospera, berfungsi untuk menghasilkan minyak. Kemudian yang ketiga kelenjar rambut. Nah, kelenjar rambut memiliki akar dan batang, serta kelenjar minyak rambut tidak kering dan mengkerut. Kemudian ada folikel rambut. Nah, ini dia folikel rambut, merupakan pori-pori pada kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Adapun bagian saraf yang akan mengirimkan rangsangan ke otak yaitu corpus rufini, di mana mengantarkan panas, ujung saraf tanpa selaput, perasaan sakit, corpus krause, perasaan dingin, corpus pacino, tekanan kuat. Kelenjar keringat atau sweat gland terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar ekrin tersebar di seluruh tubuh kecuali lapisan dalam telinga luar, telapak tangan dan telapak kaki dan dahi. Kedua yaitu kelenjar keringat apokrin ini. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak, terutama terletak di ketiak kita dan di sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar menghasilkan bau karena bakteri, memecahkan komponen kelenjar apokrin. Kemudian ada lapisan yang paling dalam, di mana lapisan ini disebut dengan lapisan hipodermis, di mana merupakan lapisan bawah kulit. Bagiannya orange, merupakan lobus lemak berbentuk bantalan lemak. Dan lapisan hipodermis ini membentuk pembuluh vena dan arteri saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Seperti yang kita ketahui bahwa kulit merupakan salah satu alat ekskresi. Alat ekskresi ini akan mengeluarkan keringat. Nah, berikut penjelasan mekanisme pengeluaran keringat melalui kulit. Mekanisme sistem peraba. Saat suhu tubuh kita atau berada di lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls dan akan mengakibatkan pembuluh darah melebar. Lalu, pembuluh darah akan memberikan respon hipotalamus bahwa suhu tubuh kita sedang panas. Lalu, proses pengeluaran keringat akan diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak. Rangsangan pada otak tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Kelenjar keringat inilah yang akan mengeluarkan keringat tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Sistem penginderaan tadi kita ulangi. Sistem penginderaan ada 5. Sistem penginderaan penglihatan,
penciuman, perasa, pendengaran, dan peraba yang terakhir tadi yaitu kulit. Nah teman-teman, mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam menjelaskan. Kiranya penjelasan saya dapat dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih semuanya. Sama-sama kita belajar untuk sistem penginderaan tersebut. Terima kasih. Salam sehat, salam Santa Elizabeth.